Cek lo tes. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sakhkhir lana al-qutuba kullaha amal qari wallahu al-hadi amma ba'd. Kang kawula hormati para alim, para ustad, para kiai, para sesepuh ini sepuh, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Al-Mujahidin. Kang kawula hormati para sederek kegiatan rutin fokus forum ngopi dan diskusi. Alhamdulillah malam ini kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah dalam permulaan setelah mengalami libur Idul Fitri. Alhamdulillah malam ini kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah. Mugi-mugi ini menjadi pertanda bahwasanya kelak kita semua akan bareng-bareng dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Dua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin Allahumma amin. Para sederek kang Allah hormati, keranten niki pembukaan dados harap maklum mawon menawi rodok molor wonten acara makan-makan dan lain-lain. Terus apa? Mugi-mugi ini tidak menjadi pertanda. Biasanya pertamane molor, sak terusnya molor. Mugi-mugi boten. Mugi-mugi namung permulaan niki mawon. Dan karena masih dalam nuansa Syawal, dalam ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bil khair minal aidin wal faizin. Kula pribadi ngaturaken sedaya kalepatan kok menawi namine tiang nem kathah lepatipun baik itu disengaja atau tidak, kula atas nama pribadi dan atas nama perwakilan sederek fokus ngaturaken sedaya pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. 00 mulai 0 malih. Mugi-mugi kula panjenengan lepas dari Ramadan ini benar-benar dijadikan orang yang suci, yang bersih, mulai malih kados sewaktu kita dulu dilahirkan ke dunia ini. Dan mugi-mugi selepas Ramadan kula panjenengan didadosaken tiang-tiang ingkang langkung sae daripada tahun yang sebelumnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang beruntung. Jadi mugi-mugi tahun niki pada Ramadan niki kula panjenengan didadosaken tiyang ingkang langkung sae daripada tahun kemarin. Sing kula winginane mungkin
salate rada aras-arasen, salate dhewean sakniki didadosaken tiyang sing sregep jamaah. Sing tahun kemarin mungkin sakit-sakitan, mugi-mugi tahun ini didadosaken tiyang ingkang sehat dhahirat batinan lan sak pinunggalanipun mugi-mugi sedaya pokoke tambah sae. Kan mugi-mugi kegiatan punika, kegiatan fokus niki menjadi kegiatan yang diridhoi oleh Allah, saged istiqomah. Karena memang fokus niki tujuannya nggih bareng-bareng belajar, tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh, sedaya sami teng mriki sami-sami belajar, sami-sami melengkapi apa yang mungkin belum kita tahu dan juga menjalankan thariqah yang paling utama. Soalnya keyakinan guru kula Romo Yai Maimun Zubair, beliau nate dawuh thariqah paling cepet nekakne awake dhewe nang Gusti Allah niku thariqah ngaji. Jadi beliau nate dawuh baiatnya beliau thariqahnya Naksabandiyah, tapi wiridane niku ngulang kalih ngaji. Niku guru kula, makane kula sebagai murid juga wajib meniru beliau dan semua murid beliau. Nek dikengken ngaji insyaallah kiat-kiat, murid-murid Mbah Mun nek dikengken ngaji kiat-kiat, tapi nek dikengken ceramah kengken mau itu wis gak pada iso. Nah niku ciri khasnya muridnya Mbah Mun. Makane teng mriki ya setidaknya walaupun boten ngaji tahunanan wis mampu ngaji, mampu santri, digawe sesantai mungkin. Kenapa fokus dibuat santai? Mergo riyen ya pesene salah setunggal guru kula, tiang lek pun bermasyarakat wis omah-omah problemnya itu sudah terlalu banyak. Neng omah wis diseneni bojone, diuber cicilan, ngaji kok arep sik diangel-angel, wah repot nggih. Dadi ngajine sing santai, kalih ngopi, sing penting tetep gandengan, tetap bersamaan kalian ilmu. Tiang lek pun gandengan kalian ilmu, tiang lek pun ngaji niku gampang disenengi Kanjeng Nabi. Nek tiang dipun disenengi Kanjeng Nabi niku wis aman sedaya nggih. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk tiang-tiang sing diremeni kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun para sederek langsung mawon monggo kita kawiti kegiatan fokus pada tahun niki, tahun baru, setiap kemauan tahun baru kita mulai dengan kita kirimkan Fatihah kagem sedaya guru kula panjenengan sedaya, sedaya masyayikh, sedaya keluarga kula panjenengan sedaya, zuriyah kula panjenengan sedaya, ahli kubur kula, ahli kubur panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya ahli kubur kula, ahli kubur panjenengan sedaya pinaringan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli man awadi salafun salihun sumaina hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i baitihi kiram min jami'i masyayikh mustajadihi muslimin wa masyayikhin wa talamidihim nakhusu khususan ila syekhina murabbi arwahina syekhina subhanahu wa ta'ala khususan syekhina murabbi arwahina syekhina najih khususan laqad Abi Syuja' al-Asfihan khususan hadrati Syekh Qasim al-Ghazi wa khususan hadrati Syekh Ibrahim al-Bajuri khususan hadrati Syekh Muhammad Amin Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyadiri wa hadrati Syekh Kamil Mujamil Mu'allifin Mufassirin Sufiyah wa Mufassirin wa Iqatul Fahiyah wa Aimatul Arba'ah وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خاصهم وعامهم مشانهم في الأرض وغريبها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى جميع مؤسس هذا المسجد وإلى مؤسس هذا المجلس وإلى جميع فوقس اللهم يسر أمورنا من أمور الدنيا وأمور الآخرة شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nggih kesupen kawula selaku perwakilan saking derek-derek fokus ngaturaken matur nuwun sakadah-kadahipun kagem sedaya jajaran ketakmiran Masjid Mujahidin yang sudah memberikan tempat
bahkan bukan hanya tempat konsumsi dan semuanya. Matur nuwun jazakumullah khairul jaza. Lan ngapunten menawi kegiatan niki sering teng mriki yang seharusnya teng sumberan malah sering jajah teng tutul. Niki ngapunten, matur nuwun ridhone panjenengan sedaya. Lan sedaya yang sudah mendukung kegiatan fokus jazakumullah khairan katsiran. Para sederek kang kula hormati, riyin kegiatan fokus teng mriki bahasane pas bab wakaf. Tapi niki melanjutkan bahasan kajian kita sebelum Ramadan atau pas Ramadan. Niki babe pas dilala iddah. Rodok gak penak bahas iddah ning ngarepe masjid. Tapi sebutan nopo-nopo setiap kebaik ngaji biasa. Sing biasane senengane bahas kupluk-kupluk ya wis dibahas. Wis pokoke diniati bahas ilmu. Pun kula waosaken riyin materi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun ma yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati wal mu'taddati al-ba'id. Ma iku opo-opo yajibu kang wajib lil mu'taddati kedue wong kang nyandang iddah ar-raj'iyati kang bangsa raj'i wal mu'taddati lan wong kang iddah al-ba'ini kang bangsa ketolak ba'in. Wa yajibu lan wajib lil mu'taddati kedue wong kang nyandang iddah ar-raj'iyati kang bangsa rujuk iddah yang disebabkan oleh cerai yang disebabkan oleh perceraian yang masih mungkin dirujuk. Niku muqtaddah raj'iyah. Apa saja yang wajib untuk perempuan yang diceraikan namun masih bisa dirujuk? Apa as-sukna omah wan nafaqatu lan nafaqah. Jadi setiap perempuan yang masih menyandang iddahnya kok masih bisa dirujuk. Jadi iddahnya sebab cerai 1, cerai 2, maka suami masih wajib menyediakan tempat tinggal atau rumah dan juga masih memenuhi nafkah wajib tasya. Nopo karena statusnya masih zaujah, masih istrinya, tasya ingin dirujuk. Itu kalau muqtaddah ar-raj'iyah. Wa yajibu lan wajib lil ba'ini kedue muqtaddah kang ketolak ba'in. Jadi orang yang menyandang iddah karena ditalak 3 atau orang yang menyandang iddah karena ditinggal wafat, apa saja yang harus dipenuhi? As-sukna opo omah dunan nafakoti ora kok nafakoh illa antakuna kejaba arbiyan tos ono sopo muqtaddah ono iku hamilan iku wong nang hamil. Jadi kalau perempuan niki kok nyandang iddah karena tolak ba'in, baik tolak ba'innya karena cerai 3, talak 3 atau karena ditinggal wafat. Oke, ditinggal wafat, maka yang wajib hanya menyediakan tempat tinggal, sedangkan nafkahnya tidak. Nah, tapi ini nanti ada pembahasan sendiri wonten yang menjanggalkan dari sisi fikih dan sosialnya. Wa yajibulan wajib alal mutawaffa anha ing atase wong wedok sing ditinggal mati, wong sing ditinggal sapa zaujuha bojone al muqtaddah apa al ihdadu ihdad. Jadi bagi wanita yang meninggal ditinggal wafat oleh suaminya wajib untuk ihdad. Ihdad niku bahasa sakniki napa berkabung. Jadi wajib berkabung yang setri. Mboten angsal kok laki ditinggal bojone mari 7 dinane maca ayu numpak sepeda motor nang Watulo golek bojo anyar. Ini mboten angsal. Ihdad harus berkabung. Lah nanti ihdadnya bagaimana? Mungkin dijelaskan di belakang. Sakniki yang harus kita bahas adalah kemarin kita sudah bahas wanita ketika diceraikan oleh suaminya ada 2 status. Yang pertama muqtaddah raj'iyah, yang kedua muqtaddah ba'inah. Jadi yang pertama tiang sing ditalak 1 atau 2, jadi masih ada kemungkinan dibaleni malih. Niki namanya muqtaddah raj'iyah. Yang kedua muqtaddah ba'inah adalah wanita-wanita yang sudah ditalak 3
atau wanita-wanita sing pun boten kenging dibaleni malih. Jadi barang siapa wanita sudah dijatuhi talak 3 boten kenging sing lanang getun, salah sapa wis ditalak 3 boten angsal. Nah ini nanti statusnya menjadi muqtaddah bainah. Dari kedua muqtaddah ini, dari kedua jenis orang perempuan yang menyandang iddah ini memiliki hukum dan konsekuensi sendiri-sendiri. Yang akan kita bahas pertama muqtaddah raj'iyah. Jadi kok wonten tiyang setri ditalak 1 dan 2, statusnya muqtaddah raj'iyah masih bisa dirujuk, maka bagi suami wajib menyediakan yang pertama tempat tinggal, yang kedua nafkah. Nah niki hukum yang sebenarnya ngeten. Cuma yang berlaku di daerah kita atau mungkin teng Indonesia, lanang wedok suami istri bojoan sewang-sewangan wis do balik nang omahe wong tuane dhewe. Padahal harusnya ndak boleh. Perempuan itu ndak boleh keluar dari rumah suaminya sebelum dia habis masa iddah. Bahkan pokoknya wis ditalak 1, dia masih tidak boleh keluar, masih harus bertempat tinggal di rumah suaminya. Begitu pula suami, kok wis talak 1, talak 2, nafkahnya masih tetap jadi tanggungan suami. Nah kalau melihat seperti ini, berapa kewajiban yang kita tinggalkan? Nek gak ngerti hukumnya, tukaran sing wedok diterno nang omahe wong tuane, sing lanang mulih nang omahe wong tuane, omahe kosong, anaknya gak karu-karuan, kewajiban berapa yang kita tinggalkan? Niku. Jadi yang jelas pokoknya ketika suami berani mentalak istrinya 1, talak 2, maka dia wajib menyediakan tempat tinggal. Terus yang kedua yang wajib diberikan oleh suami adalah nafkah. Nah nafkah ini kan macam-macam pengertiannya. Nafkah apa saja yang wajib diberikan seorang suami yang sudah menceraikan 1 atau menceraikan 2 istrinya? Yang wajib niku makul, makanan jelas, minuman, terus pakaian. Niki tasik wajib, jadi bojo tasik wajib disandangi, tasik wajib diparingi dahar, diparingi ujuk, tetap wajib. Karena apa? Statusnya niku tasik bojone. Selama masih dalam masa iddah statusnya tasik bojone karena masih bisa dirujuk. Terus karena statusnya masih istrinya ya berarti semua tasik dados tanggungannya sing jalan. Niki dasarnya jelas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innaman nafaqah wasukna lil mar'ah idza kana li zawjiha 'alaiha raj'atun. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi, selama laki-laki masih punya hak rujuk kepada seorang perempuan, seorang istri, maka dia juga berhak memenuhi nafkahnya. Aja kok karepe dhewe dadi wong lanang karepe pengen rujuk tapi lek wayah ditarik nafkahe dipegat meneh. Nah ini gak karu-karuan. Harus kedua-duanya ngertos ngeten iki, hukum ngeten iki. Terus yang selanjutnya baqa'uz zaujah fi maskanil iddah la takhruju illa li hajatin tahtaju ila fi'liha. Seorang istri yang sudah diceraikan 1 dan 2 haram untuk keluar dari rumah suaminya kecuali ada pekerjaan yang mendesak yang harus dikerjakan. Jadi ya wis tetep nang omahe kono. Karena apa? Bahayanya gede. Tiang perempuan dicerai suaminya, dicerai 1 atau 2, kok medal griyo niku fitnahnya gede. Fitnahnya kok iso gede nggih? Mergo ning jaba kondange ramene kan wis diceluk rondo. Lah lek wis rondo, nah niku garangan niku akeh sing uber. Bahayane katanya padahal statusnya dia masih istri orang. Selama iddahnya belum habis dia masih istri orang. Lah kok metu, lah niki bahaya. Bahaya. Mas Indra ini selalu memantau. Nah, makanya jangan sampai tiang setri dicerai 1, 2 mulai nang omahe wong tuane. Sing lanang juga ndak mau tahu. Akhirnya sing wedok metu terus menjalin hubungan dengan orang lain, ini bahaya. Statusnya masih istri orang tapi sudah menjalin hubungan dengan orang
lain, ini bahaya. Terus faidatun yahrumu khidbatul muqtaddah ar-raj'iyah awit ta'rid laha bil khidbah. Lah niki haram hukumnya ngelamar wong wedok sing tasik nyandang iddah raj'iyah. Jadi yang setri ditalak 1, ditalak 2 masih jalan iddahnya, tasik misalnya tasik pertengahan jalan salah satu buruk masih 2 sucian, terus dilamar, diomongi kolek entek iddahe nikah karo aku, itu hukumnya haram. Utawa di apa di sindir. Jadi enten rondo anyar iddahe durung entek wis di WA, piye gak pengen omah-omahan neh, nah itu hukumnya haram nggih. Gak iso ono rondo anyar semangat lek do goleki nomere nggih. Niku mboten nangsa, enteni dhisik sampai iddah entek. Karena apa? Bisa jadi suaminya bisa balik meneh. Ngoten lho. Lah salahe lek sik dadi bojone disiak-siakne. Nah niku kan urusane sing lanang karo sing wedok. Kita di luar rumah tangga ndak usah ikut campur. Buat niku terkait hukum muqtaddah raj'iyah. Jadi wanita-wanita yang menyandang iddah raj'i manggone tetep tenggriane bojone utawa tenggriya sing teng mriku jatuh talak. Terus nafkahnya juga masih menjadi tanggungan suami selama iddahnya belum habis. Baru nanti kalau iddahnya habis terne tenggriane sing sepuh kembalikan ke orang tuanya. Riyin jaluke api-apian diwangsune nggih api-apian. Yang kedua muqtaddah bain, muqtaddah bainah atau muqtaddah mabtutah, perempuan yang nyandang iddah sebab talak 3. Nah ini apa saja yang wajib dipenuhi? Yang wajib dipenuhi oleh suami, mantan suami nggih, lek bainah niku mantan suami, soalnya wis gak kena dirujuk. Yang wajib dipenuhi adalah as-suk nafaqat dunan nafaqah. Jadi kok enten tiang setri ditalak 3 terus menjalani iddahnya bagaimana? Laki-laki mantan suaminya harus menyediakan tempat tinggal. Mboten angsal mari ditalak 3 utawa ketok palu pengadilan terus wis ditinggal, sing lanang rabi meneh, sing wedok balik nona wong tuane. Tidak bisa. Sediakan tempat tinggal untuk si perempuan menjalankan iddah. Terus kalau sudah disediakan tempat tinggal pripun, apakah masih boleh tinggal satu rumah? Nah niki kasus seperti ini hukumnya bagaimana? Selama di dalam rumah tersebut ada orang lain, ada mahram, ada saudara, ada anak atau nopo, masih angsal. Tapi mboten angsal kumpul. Angsal. Jadi misalnya omahe gede dibagi 2. Sing ngarep khusus sing wedok, sing lanang, sing buri khusus sing lanang. Sing lanang boleh menahan apa moro tenggriya ngarep hanya ketika mengantarkan nafkah, antarne panganan, antarne ombenan, antarne duit belanja misalnya, hanya itu. Selain itu tidak boleh. Si perempuan ya wis lawangnya dikunci. Kecuali memang kalau dalam kasus talak 1, talak 2 sing lanang totok-totok jaluk rujuk, itu baru boleh kumpul boleh. Lek mboten satu rumah tapi tidak boleh kumpul, ngawasi ya tidak boleh. Soalnya kan ngeten, tiang niku lek wis ditalak hukumnya separuh sik bojone, separuh wis wong liya. Lah nek wong liya gak oleh disawang. Oh dirose angsal lek sedilu sadurunge kedep kan rezeki ya tetep boten angsal karena statusnya ini kok separuh-separuh. Pun terus amma idza kanat al mutallaqah al ba'in hamilan. Lah niki kasusnya nggih. Wong wedok ditalak 3 tapi posisinya hamil. Ini bagaimana? Nah kemarin kita sudah bahas tolak niku wonten tolak sunni, wonten tolak bid'i. Nah lek nolak niku ya lek nalak bojone sing hati-hati, aja sampai pas haid, aja sampai pas hamil. Lah ini misalnya gak ngertos lek bojone hamil moro ditalak 3. Ini bagaimana? Maka laki-laki wajib memberikan tempat tinggal dan juga nafkah. Jadi masih mboten kenging dirujuk, tetap wajib memberikan nafkah. Alasannya karena liha, karena yang ada dalam perut wanita tersebut adalah
anaknya. Jadi nafkahi bukan karena kok si perempuan ini bisa dirujuk atau tidak, boten, tapi karena kandungannya. Pun ini faedah terakhir sebelum kita diskusikan. An-nasis la yajibu laha as-sunnah wan nafaqah wa kadzalika man nasizat asna al-iddah. Jadi wong wedok wau kan ketika dicerai masih wajib dipenuhi nafkahnya. Tapi ketika nusus, ya nusus yang kemarin kita bahas sebelum Ramadan, wong wedok kok durhaka terhadap laki-laki. Jadi misalnya dicerai siji, tukaran tak talak siji, terus disediakan rumah wis awakmu manggono kene selama iddah. Kok ternyata sing wedok gak manut. Wae sing lanang megawe minggat nang omahe wong tuane. Ini bagaimana? Nafkahnya gugur. Tidak usah dibayarkan. Nafkahe mboten saged sing wedok terus njaluk blonjo sing wedok ndak bisa karena dia keluar dari rumah suaminya termasuk durhaka. Lah kedurhakaannya itu menggugurkan nafkah. Jadi selama bojo sik sah kok nusus itu bisa menggugurkan nafkah. Apalagi kalau sudah ditolak, kok dia durhaka nusus, maka nafkahnya jelas lebih gugur lagi. Wong status ketika masih jadi istri nusus mawon nafkahnya bisa gugur, apalagi ketika sudah ditolak. Niki terakhir tiang setri sing ditilar wafat garwane niki pripun laha as-sunnah. Dia harus menempati rumah yang mana rumah tersebut menjadi tempat meninggalnya suaminya. Walaisa laha al-haqqu fin nafaqah, dan dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Niki wonten catatan teng kitab kula riyen pas ngaos. Ini sebenarnya hukum janggal. Ini harus dicari perbandingannya dalam madhab Syafi'i di kitab-kitab lain. Maksudnya kitab sing Hasyiah Baijuri niki harus dikaji lagi karena nopo? Soalnya kan aneh. Wonten wong wedok ditinggal wafat bojone kok malah ndak boleh dinafkahi oleh keluarga laki-laki, kan aneh. Padahal rondo nyandang iddah gak oleh metu-metu, kok iso lah, terus penghidupannya dari mana? Karena ini harus dikaji lah. Dan kitab-kitab yang lain itu diterangkan boleh, bahkan dia lebih berhak untuk mendapatkan nafkah. Selain tempat tinggal dia juga berhak dipenuhi kebutuhannya. Lah kalau misalkan sudah tidak ada keluarganya, ini menjadi tanggungan Baitul Mal. Nah karena kita tidak punya negara Islam, Baitul Malnya dari mana? Nah niki yang harus kita pikirkan niki, lembaga-lembaga amil zakat, infak, sedekah ini harus mikir ke arah sana. Kulo ki ambak niki anggota BAS, Badan Amil Zakat, ini mulai mikir rondo-rondo sing ditinggal mati ya nopo. Maksudnya buatan mikir rondo nih, mikir kebutuhannya. Nah, butuhnya kan kata apa nih sing anaknya cilik-cilik rondo anyar. Lagi rapi setahun, anaknya seumur setengah tahun misalnya. Ngoten niku kan harus kita pikirkan bersama. Bendahara. Nah, makanya ini yang mungkin sudah dapat SK Badan Amil Zakat atau nopo ini kita pikirkan bersama ya, nopo kehidupan umat Islam sing ngoten-ngoten niku bisa kita pikirkan. Jangan kok nyawang rondone, kan lek nyawang rondone bahaya soalnya. Sing rodok tuwek-tuwek gak patek kopen. Makanya ini harus kita pikirkan nanti bagaimana mungkin paling tidak di daerah sekitar kita rondo-rondo sing anaknya cilik-cilik sing tidak punya penghasilan atau mungkin penghasilannya minim, nah itu harus kita sejahterakan. Terus juga menjadi tanggungan mayasirul muslimin. Mayasirul muslimin itu tiang Islam sing pun sugih, sing pun mapan-mapan. Jadi ngapunten mawon, ngapunten. Ini dulu saya dapat keterangannya pas dulu ngaos teng sarang. Ini ya saya sampaikan. Jadi wong Islam sing sugih-sugih itu jangan hanya mikir haji nang arep dhewe. Umroh ngarep dewe, didelok tonggo-tonggo kiwa tengene ada ndak yang kelaparan, ada ndak tetangga-tetangga kita yang telanjang ndak punya pakaian. Nah ini harus kita pikirkan. Terus niku terkait muqtadah atau apa saja yang harus dipenuhi dari wanita-wanita yang menyandang iddah. Niki dereng bahas tentang iddah, monggo kita diskusikan riyen, kalih ngopi, kalih santai, mungkin ada yang
perlu dibahas dari materi yang saya sampaikan tadi sebelum nanti kita pindah ke masalah yang lain. Monggo. Lanjut. Sing bahaya iki bagian pendataan iki bahaya ya. Oleh rondo terus. Ini mendata ya Pak Kampung Pak RW. Ngeten lho, Tat. Alhamdulillah niki enten rokok sing badhe rokokan rokoke teng ajeng niki saking Pak Ismail, tugasnya Pak Ismail niki saking Cak Susilo. Monggo sareng niki dises. Sae niku Gus. Wis wae pokoke wis to. Tumut fokus iku sae. Monggo niki sing badhe ngeses teng ajeng. Sehubungan dengan talak 2 Gus. Talak 2. Oke, talak 2. Dari pihak perempuan dalam posisi talak 2 itu tanpa sepengetahuan laki-laki itu langsung ke pengadilan. Apakah kaitan dengan kewajiban dari pihak laki-laki apa masih tetap berjalan? Seperti itu. Gitu. Kalau kita membahas tentang kewajiban, laki-laki punya kewajiban, perempuan punya kewajiban. Terus talak, terkait talak. Enten tiang setri ditalak, maka hukumnya dia tasik berhak patuh terhadap suaminya. Pertanyaannya, ketika ditalak suami tasik maringi tempat tinggal nopo boten? Suami masih memberikan nafkah atau tidak? Ngoten lho. Jadi kalau kewajibannya si suami sudah tidak terpenuhi, terus disebabkan istri ini tidak memenuhi kewajiban suami juga, ya seimbang itu loh. Jadi terus kalau dalam kasus tadi bagaimana perempuan langsung misalnya mengajukan gugatan ke pengadilan kan ngoten. Lah nanti ditinjau kan hak talak itu sing nyekel hanya laki-laki, yang boleh hak talak itu laki-laki, tapi perempuan mengajukan gugatan ke pengadilan itu kan mesti ada sebabnya. Nah, itu sebabnya yang harus dilihat. Kalau memang sebabnya itu makzunun syar'an, diizinkan dalam syariat Islam, misalnya sing lanang wis gak tahu nafkah lahir jaluk nafkah batin yang bendino, nah ini kan diperbolehkan. Perempuan kalau tidak kuat dengan kelakuan suaminya, dia boleh mengajukan gugatan, atau opsinya melakukan akad khulu. Perempuan mengajukan gugatan kados teng buku nikah ini kan wonten, ketika suami tidak memberikan nafkah berapa secara berturut-turut, maka istri berhak mengajukan gugatan, bayar 10.000, hakim menjatuhkan talak. Jadi harus ditinjau dulu sebab-sebabnya apa, terus apakah suami juga masih melakukan kewajiban-kewajibannya. Makanya karena nikah ini ibadah yang paling panjang, ya suami harus ngerti, istri juga harus ngerti apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi haknya. Jangan timpang sebelah, kewajibannya gak tinganu tapi nuntut haknya terus. Menawi lintune badhe nambahi monggo, karena ya forumnya diskusi, monggo. Yang lainnya badhe nambahi monggo. Untuk Bul. Halo. Gimana ruwet tak kok iki? Ada dua pasangan suami istri. Dua pasangan berarti 4 orang. Ya, 4 orang. Bilanya ya. Kira tuh aneh iki. Ada juga berlaku di lingkungan kita. Ternyata nggak hamil Gus. Apa itu ada perencanaan untuk talak? Apa boleh direncanakan? Boleh. Si. Pengalaman tinggal. Wonten 2 pasangan, berarti 4 orang. Nggih. Lanange loro, wedoke loro. Gak hamil. Sing gak hamil iki sing pundi? Mana? Ya jelasin. Oh, wedoke loro-lorone gak hamil. Nggih, terus kleru. Nggih. Oh, nggih. Niku sama mau direncanakan untuk talak nggak boleh.
direncanakan ditalak terus diijone ngoten. Ya sing kenah wae talak. Ngeten. Talak. Oke, kemarin sudah kita bahas. Talak arepe digawe guyon ya nopo tetep jeblok. Itu talak. Nah, terus misalnya sudah ditalak wis dipisahno, wis dipegatno dua pasangan ini akhirnya ono dudo loro, ono rondo loro. Nah, terus digadokne dioper. Ini bagaimana? Nah, terus nikah itu guyone yo dadi cuma yang jadi bahasan kan tidak boleh adanya mut'ah. Nah, masuk kategori mut'ah niku misalnya jajal sih awakmu karo kae golek menteng berarti jodoh. Nek gak mau diijolne maneh. Nah, itu ndak boleh. Yang penting pokoknya ndak ada perjanjian masa batas waktu monggo. Jadi misalnya tiang sepae golongan orang-orang yang tasik percaya hitungan. Misalnya, awakmu iki wayahe bojone mbake kleru ning adike. Ya wis. Nah, ini kalau memang nantinya tapi ya juga dimusyawarahkan nggih. Nah, dimusyawarahkan itu artinya jangan moro-moro dipedot. Karena nopo? Orang tua itu tidak berhak ikut urusan rumah tangga anaknya terlalu dalam, itu tidak bisa. Misalnya tiang sepuh kok wis iso anakmu bojomu pegatan, kowe milih aku apa milih bojomu, kan ada orang tua seperti itu. Tidak boleh. Jadi urusan rumah tangga anak tiang sepuh niku namung satu bimbing, nomor dua ndongakne, tidak bisa campur tangan. Alah bojomu wis kurang sugih misalnya, pedot tak golekne sing luwih sugih. Ini kula beberapa hari lalu enten gak ada tamu ngeten iki lho. Ada orang tua tangleten kula pripun hukumnya kalau saya memisahkan anak saya. Saya tanya alasannya, anaknya primadona sing ngesir akeh. Dan diantara sing ngesir niku wonten konglomerat lah. Ya saya jawab apa adanya, ndak boleh. Napa malih anaknya sik seneng nggih, anaknya sik seneng dipisahkan terus digolekne napa banyu bening ini Mas Noval ini ya ndak boleh. Ndak bisa. Orang tua ndak berhak seperti itu. Intinya gak oleh Dra. Arep gaduh. Gus, tanglet Gus. Ngomong. Nek umpami selingkuh ngaten niku. Waduh. Iku jatuh talak napa mboten Gus? Selingkuh. Nggih. Sing selingkuh sing sinten niki? Umpamine Sing jaler. Nggih. Ah, ngeten. Aduh, niki live lho nggih. Sing ketok kamera sing ning ngarep tok niki kok. Kacau ini. Untungnya kula mboten gadah paketan. Nah, tadi dhewek aku kaya apa gak ero. Wis. Jadi ngeten. Kalau bahasannya ampun selingkuh lah. Main belakang. Jadi misalkan wonten tiang jaler mungkin ngerasa bosen, sing neng omah rasanya rasa mangga pengen rasa vanila misalkan, terus mencari varian baru. Ini bagaimana? Apakah jatuh talak? Betul, karena nopo wong lanang ya, wong lanang kan kuwasa papat, jadi laki-laki itu berhak 4. Oh ini ampun nek ibu-ibu sing nyimak wis ampun pokoknya. Saya hanya menyampaikan hukum apa eneke. Jadi wong lanang itu berhak 4. Baik itu lewat izin istri lama atau boten. Jadi misalnya si suami pengen double tanpa sepengetahuan istri, bahkan di tengah jalan konangan. Ini bagaimana? Apakah jatuh talak kepada istri yang sepuh? Boten. Selama tidak ada kata talak yang sharih atau kata kinayah yang menuju kepada perceraian, maka tidak jatuh talak. Tapi ini ampun dipraktekne lho nggih, bahaya polek. Wah, jarene ustaze wingi gak jatuh talak, oleh berarti lek gak konangan. Wah, mboten. Bagaimanapun yang namanya perselingkuhan tetap tidak dianjurkan. Nek pengen ya tembung mbok wek. Nek pengen nggih, nek pengen secara gentle tembung mbok wek, nek angsang nggih budal gak oleh ya
solusinya jenengan pikir ki apa ngoten. Jadi lek sakit jangan selingkuh karena bagaimanapun selingkuh itu tetap boten barokah, jangan sampai selingkuh. Nah mami kebalikannya Gus, Sing setri sing anu. Nah niki kalau kasusnya yang istri yang selingkuh ini kan berarti sudah nusus. Terus apakah jatuh talak? Perempuan tidak punya hak talak. Yang punya hak talak hanya suami. Jadi misalnya kok si istri selingkuh, nah maka pilihannya kembali kepada suami. Suami masih bisa apa ndak menerima keadaan istrinya yang misalnya pun digawe wong liya. Kalau memang ndak ndak mampu lagi, wis gak pengen, wis jijik, wis gila karo sing wedok, ya sudah ceraikan. Tapi kewajiban-kewajiban yang tadi saya sebutkan, tempat tinggal, nafkah, penuhi. Setelah masa iddahnya habis, kembalikan kepada orang tuanya. Jadi Islam niku pun enak aslinya, cara dilakoni. Makanya dawuh Mbah Mun, nopo kita sebagai bangsa Indonesia uripe gak patek penak, dijajah 350 tahun ya mergo gak patek anut Kanjeng Nabi. Nah anut Kanjeng Nabi enak, cerai siji, bojone sik dinafkahi, iddah entek dibalekno mungkin diterusne kancane ngrapi rondone kancane. Enak zaman sahabat. Nah rek sakniki kan mboten tukaran sithik balekno. Nah ini sing dadekno mboten enak mergo mboten anut Kanjeng Nabi niki dawuhe guru kula. Tapi lek pun tumut fokus insyaallah gak iso gampang balekno ya. Nah, nggih, mboten gampang balekne wis to. Pokoknya insya Allah ibu-ibu sing garwane tumut fokus setia wis ta. Nah, nek niku gak melok-melok lah. Di luar tanggung jawab fokus niku. Terakhir Gus. Nggih, monggo. Umpami dibatin ngoten niku pripun Gus? Dibatin. Umpamane pewegel, kula umpamane pewegel. Oh tak, tapi mboten diucapne ngoten lho Gus. Biasa kan wonten sing gremeng ngoten tapi mboten diucapaken. Jadi perkataan kalau dibatin itu bagaimana, apakah hukumnya jatuh talak? Betul. Jadi talak itu jatuh ketika memang sudah keluar dari lisan, keluar dari mulut, sudah diucapkan. Sami kalih jenengan nopo poso niku, poso terus aku ngucap 12 awan niat mangan rawon. Itu apakah batal? Betul. Karena beda lek sholat loh, lek sholat karena tahirun niyah itu sudah membatalkan lek sholat. Tapi kalau dalam masalah nikah niki juga tidak membatalkan selama jenengan derek ngomong wis dik sampean tak pegat sih, tak pegat, itu tidak jatuh talak. Tapi misalnya tukaran saking pegele wong wedok wis cendek lemu geriting tak pegat, nah ini tidak jadi selama masih dibatin. Karena maafi nafsi, apa yang ada di dalam hati itu belum terkena sebuah hukum. Jadi fikih itu acuannya adalah perbuatan. Entah itu perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh, pekerjaan, atau yang dilakukan oleh lisan, kan termasuk perbuatan. Ucapan itu perbuatan. Jadi fikih itu acuannya perbuatan. Kalau belum perbuatan ya bodoh. Tidak jadi acuan hukum. Jadi talak lek tasik dibatin, boten sampai diceplosaken napa? Boten jatuh, tidak jatuh. Tapi ketoke angel nggih. Maksudnya biasane sing langsung sing terjadi niku talak malah boten dibatin, langsung metu, langsung keprujut. Ngoten. Lek sing dibatin niku biasanya rencana. Rencana enek sing luwih apik piye ya cara bojoku tak talak. Biasane ngoten. Biasane kula tapi boten. Penggalit tuh nih. Enten sing pengine nambah mawon. Kula wingi nembe pas Ramadan ngaos kali guru. Niku didhawuhi awake dhewe nek donga nek gak patek mati nek pas dhewean, niku nek pas bareng-bareng jajal donga biasane luwih mati. Sing makane sing pengen nambah niki mumpung kumpul-kumpul kan sedang donga. Kula tapi boten. Nggih, monggo. Terkait talak seorang istri tertalak batin ya.
biasanya di pengadilan itu terjadi suatu mediasi dan dengan adanya keterbatasan si suami itu masih berat untuk melepaskan si istri, akhirnya di sana terjadi suatu ujung, itu bagaimana hukumnya? Iya, jadi sudah sering saya sampaikan dalam KHI kita, kompilasi hukum Islam masalah pernikahan di pengadilan, itu ada beberapa hal yang menjanggalkan karena nabrak koridor fikih. Bahkan Ramadan kemarin kulong yang sama kan, artinya dapat kasus seperti itu, wonten tiang jaler nalak sudah menceraikan istrinya 3 kali tapi akhirnya getun. Ketika menghadap ke pengadilan itu tidak dijatuhkan talaknya. Nah ini kemana sudah sering saya sampaikan bahwasanya ini harus dikaji karena secara fikih bertabrakan. Kompilasi hukum Islam yang ada di pengadilan kita itu ada beberapa hal yang nyalai aturan dan itu perlu direvisi. Sudah ada penyuratan dari beberapa pondok pesantren termasuk Sarang, Sidogiri, Lirboyo tahun 2020 itu sudah ada, cuma sampai sekarang kadosnya belum ada revisi. Hanya saja alhamdulillah para pengurus KUA itu pengadilan bukan sumber KUA itu tasik hati-hati. Jadi biasanya sebelum naik ke pengadilan itu dibimbing dulu. Kalau memang sudah talak 3 ya tidak bisa. Walaupun pengadilan memutuskan tidak jatuh talak, kok ternyata si suami memang sudah menjatuhkan talak tapi pengadilan memutuskan tidak jatuh talak, akhirnya ini kumpul malih. Jadi bojo meneh kumpul malih, bagaimana? Dosa, tetap dosa. Sing dosa sinten? Ya yang memberikan putusan. Kok sing lanang misalnya sudah ngerti hukumnya tapi kok tetap manut melok dosa. Tapi kok sing lanang tidak tahu hukumnya, dia hanya mengikuti putusan pengadilan yang mengatakan talaknya tidak jatuh, maka ya yang nanggung dosanya adalah si hakim pemutus niki wau. Niki riyen dibahas ngoten. Jadi andaikan ada suami istri sudah talak 3 tapi diajukan ke pengadilan, hakim tidak menyetujui jatuhnya talak, kumpul malih, ini jadi bagaimana? Zino atau paling tidak jadi wati syubhat. Kalau seperti itu terus dosa zino yang nanggung siapa? Hakimnya. Kalau si suami tidak tahu aturan fikih. Tapi kalau si suami tahu terus kok wah ya wis melok hakime ae ketoke penak, tidak bisa, tetap dua-duanya dosa. Dosanya dosa bagaimana ya? Kalau hubungannya dihukumi zina ya berarti dosanya dosa zina. Betul. Sami-sami itu dalam kompilasi hukum Islam ada beberapa pasal. Kalau sudah mengumpulkan ada beberapa pasal memang sing luwih ngeri malih itu orang tua atau kakek atau ke atas itu berhak menjatuhkan talak terhadap pasangan anaknya sing sekiranya gak cocok. Jadi misalnya jenengan nikah, kok jenengan gak ada masalah kali morotuane, morotua berhak menjatuhkan talak terhadap anaknya, kan ya repot. Nek mantu tukaran karo morotuane, unggahne pengadilan talak, lha yo piro ae sing talak. Nah gitu. Jadi ada beberapa hukum yang perlu dikaji ulang karena memang riyen tirose kabarnya pembuatan pasal-pasal itu tidak melewati para ulama yang ada di Indonesia. Tirose ngoten, hanya kelompok akademisi yang pendidikannya terkait pasal-pasal terus gawe pantese, hukum pantese. Jadi itu perlu dikaji balik. Monggo lintune nek boten wonten langsung ditutup kalian ihdat berkabung sebelum nanti kita tutup dan pindah ke forum lain-lain. Jadi tiang setri nek ditilar wafat bojone niku wajib ihdat. Ihdat niku napa? Ihdat niku berkabung. Cara bahasa sakniki berkabung. Lah berkabunge niku pripun? Al-mar'ah allati mata anha zawjuha yajibu 'alaiha al-ihdat. Wa huwa utawi ihdat iku tarkuz zinah min saubin masbuhin bi alwanin tadullu 'ala zinati urfan. Jadi perempuan sing ditinggal wafat garwane wajib ihdat.
Ihdad niku pripun? Ihdad itu tidak boleh menggunakan pakaian yang mencolok. Maksudnya mencolok niku pakaian sing cara sakniki sering digawe resepsian. Gawe bahan sing shimmer, sing viral kayak shimmer atau gawe linen, kain-kain linen, kain-kain sutra abrasif niku tenan sal. Tapi juga ndak harus hitam, nggih. Di negara kita kan wonten biasanya lek enten keluargane tinggal ireng-ireng kabeh, kudung kacamata sak sembarangane ireng boten, ndak harus hitam. Pokoknya boten sing mencolok-mencolok. Tidak menggunakan pakaian yang mana pakaiannya itu bisa dibilang pakaian untuk mempercantik diri. Jadi sing oleh yo daster ngoten-ngoten niku. Nek sing koyo pakaian manten. Nah niku Pak, niki bojone mati cah, kasusnya bojone mati, gak bahaya blas nggih. Terus wa yahrumu labsud dahab wa ghairihi min adawati zina. Boten angsal gawe perhiasan nggih. Enten tiyang setri ditilar wafat bojone malah gelange ditokno kabeh mejeng. Nah, niki boten angsal, haram hukumnya. Terus wati bil badan wasaub wal hina asna al iddah. Lah niki boten angsal damel minyak wangi, baik minyak wangi badan atau minyak wangi pakaian sing melebihi batas. Maksudnya melebihi batas niku lho. Sing angsal niku hanya bahan-bahan sing digunakan untuk menghilangkan baune. Jadi misalnya kalau rien kados apa nggih? Kelek niku deodoran itu tidak boleh kan wangi. Cuma saat niki nek tiang saat niki kan sudah jarang yang pakai tawas. Itu boleh sekiranya boten sampai wangi. Terus minyak wangi itu juga tidak boleh. Pokoknya intinya tiang setri nek ditilar wafat sing jaler niku harus menunjukkan rasa sedih lah. Jangan sampai malah soweneng macake wayu golek bojo anyar. Jangan sampai. Terus nek macak ribon, macak juga sama. Macak itu tidak boleh. Jadi tiang setri nek pokoknya ketok neng kenes lah. Sekiranya ketok bener-bener susah ditelar sing jalan. Bahkan celak niku ismit, celak ismit niku sing rodok meling-meling niku juga boten angsal, juga haram. Pakaian-pakaian yang warnanya mencorong juga haram. Pokoknya sing sekiranya iso narik perhatian lawan jenis itu tidak boleh. Terus berapa lama ihdad niku? Ihdad niku sih. Mboten niki la takhruju al mar'ah min baitiha asna al iddah. Jadi terus selama wanita niki menjalani masa iddah boten saged medal kecuali memang ada hajat. Misalnya sing lanang gak ninggali warisan nopo-nopo. Terus sing wedok penggaweane harus keluar, misalnya dodolan ning pasar. Ini bagaimana? Boleh, tapi sekedarnya mawon nggih. Jadi mantur dodolan nggih pun wangsul, aja kok terus mau wejeng, jagongan, ampun. Pokoknya keluarnya itu hanya sekadar hajat mawon. Ngopi no fokus. Wedok niki, wedok. Lek sing lanang niku los nggih, ditinggal wafat garwane niku sing wong lanang ketoke ra patek susah. Ketoke nggih, ketoke tapi nggih tetep susah nggih, susah. Nemen ditinggal bojone gak susah niku nemen. Terus idza tarakat al mar'ah al hidan ala zaujiha faqad takabat kabiratan. Niki wong wedok ditilar wafat bojone kok gak susah blas, maka kok gak ihdad blas, dhek malah macake luwih ayu timbang bojone sik urip, dhek luwih wangi timbang bojone sik urip, maka dia sama saja melakukan dosa besar. Niki jadi wong wedok kok ditilar bojone luwih ayu, luwih glowing, macake luwih jor-joran timbang sik enek bojone, maka sama saja dia telah melakukan dosa besar. Mas'alatun yahrumu alal mar'ati al-hiddad ala ghairi zauji fauqa salasati ayyam. Lah niki napa wanita juga boleh berkabung pada kematian selain suaminya. Jadi misalnya ditilar wafat
bapak ditilar wafat dulure. Ini juga boleh berkabung tapi tidak boleh melebihi 3 hari. Ini nek selain suaminya. Nek melebihi 3 hari haram hukumnya. Boten angsal. Ditilar wafat baik terus susah bendino gak tahu macak gak tahu adus rambutnya daul-daul melebihi 3 hari haram hukumnya. Hanya boleh 3 hari. Tapi kok sing wafat garwone bojone itu boleh melebihi 3 hari, bahkan selama masa iddah boten maca blas niku boten napa-napa. Bahkan saya nggih mengenang garwone sing pun boten wonten. Nah repote zaman sakniki mari pitung dino niku wis gopoh wis. Gopoh wis. Dasare ayu Mas. Lah apa meneh dasare ayu niki wis bahaya. Pun kalau kita materi ini cekap niku malam ini yang kita bahas sebagai pembukaan pun rodok offset rodok suwi kita tutup dulu, baru nanti kita pindah ke forum lain-lain bahas masalah iddah atau bahas masalah yang lain-lain. Lek mampu kula jawab, boten mampu kula damel PR, kita carikan takbirnya di lain waktu. Kita tutup, wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qatu tahamud laqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismil hasani maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bi khalfika amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yaradillahu fi syamsi dhu fatani maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim kadifahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyada bimukhtatani maula ya salli wa sallim iman abada hadil khasa'is fahfadha takun aminan min syarri narin wa surraqin wa min mihani maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlimin